Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Pergi ke Bali buat healing, beli semangka jangan sampai lupa. Hidup kamu lagi pusing, belajar matematika solusinya. Kamu siap? 3, 2, 1. Kalian masih ingat gak pelajaran kemarin sampai mana? Yang ini nih yang kemarin kita pelajari. Dan kita udah menyelesaikan sampai barisan dan deret geometri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang lanjutannya. Disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan rumus suku bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, kita akan belajar tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa itu bunga? Apakah yang ini? Bukan. Bunga yang dimaksud di sini adalah harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank jika meminjam. Bagaimana cara menghitung bunga ya? Seseorang menabung dengan setoran awalnya adalah 1 juta. Bank memberikan kebijakan bahwasanya bunga yang diberikan adalah 5% per tahun. Berapakah tabungan orang tersebut setelah 5 tahun? Nah, kita akan hitung bunga tunggalnya dulu. Besar bunga kalau dihitung adalah persen bunga dikali modal awal. Maka diperoleh besar bunga 5% kali 1 juta, yaitu 50.000. Mari kita hitung sampai 5 tahun. Nah, kalau dilihat-lihat, nah ini nih hasilnya setelah 5 tahun, ternyata hasilnya adalah 1.250.000. Wah, ternyata tabungannya bertambah ya. Nah, mari kita lihat tabel di bawah ini. Nah, terlihat ya rinciannya bahwasanya dia bertambah 50.000 setiap tahunnya. Maka bisa disimpulkan rumusnya adalah MN sama dengan M0 ditambah B dikali N. Ada lagi nih bunga yang lain, namanya bunga majemuk. Bunga yang dihitung dengan menggabungkan pinjaman pokok ditambah bunga dengan periode sebelumnya. Nah, coba kita ambil contoh yang tadi dengan bunga majemuk. Tabungan awalnya 1 juta, tabungan tahun pertama sama 1.050.000. Tapi kira-kira berapakah tabungannya pada tahun kedua ya? Nah, ayo kita hitung. 1.050.000 ditambah 0,05 dikali 1.050.000. Hasilnya adalah 1.102.500. Kalau kita sambung dengan tabungan pertama, maka bentuk hasilnya kalau dijabarkan tahun kedua itu adalah seperti ini. Wah, agak rumit juga ya. Nah, ternyata bisa disimpulkan rumus dari bunga majemuk adalah M0 dikali 1 ditambah B pangkat N. Kita coba uji yuk. Wah, ternyata sama hasilnya. Mana nih tabungan yang lebih besar? Bunga tunggal apa bunga majemuk? Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara menyelesaikan bunga tunggal dan bunga majemuk. Menurutmu bunga tunggal ini sama dengan yang mana ya? Nah, dari apa yang kita pelajari hari ini, kita jadi tahu kalau bunga itu ada 2 jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Namun dalam Islam, agama kita memiliki pandangan tersendiri nih tentang bunga. Berdasarkan Google, mengatakan bahwasanya ulama kontemporer dan pertengahan memang mengharapkan bunga bank karena termasuk kategori riba. Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga atau interest faidah menetapkan praktik pinjaman berbasis bunga hukumnya haram. MUI menganggap bahwa bunga sama seperti riba, yaitu tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang dijanjikan sebelumnya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39 juga berbunyi menyatakan sebagai berikut. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Yang artinya bahwasanya riba itu tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah. Malah yang akan menambah kebaikan di sisi Allah dan keridhaan Allah itu adalah kalau kita melakukan zakat. Jadi kita masih tetap harus mempelajari tentang bunga ya, supaya kita jadi tahu saat melakukan sesuatu akad atau perjanjian tentang peminjaman atau simpanan, kita bisa membedakan mana yang bisa diberikan riba dan tidak. Nah, sekian dulu ya pembelajaran untuk hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.